Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rintan Ulandari dengan NIM 240301010640 dengan teman saya ada Iwan Tribiono dan Ari Meirizal. Di sini kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan isu kepemilikan konsolidasi. Dampak konsolidasi kepemilikan yang pertama meningkatkan efisiensi, dan kedua meningkatkan pengaruh, tiga mengubah keseimbangan bisnis, dan empat meningkatkan risiko monopoli. Sektor yang rentan terhadap konsolidasi kepemilikan yang pertama sektor teknologi, kedua sektor energi, dan tiga sektor keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dampak konsolidasi kepemilikan tadi, ada 4 poin, dan ada sektor yang rentan terhadap konsolidasi kepemilikan itu ada 3 poin. Yang pertama, dampak konsolidasi kepemilikan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Penjelasannya adalah konsolidasi kepemilikan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, meningkatkan pengaruh konsolidasi kepemilikan dapat meningkatkan pengaruh perusahaan di pasar dan sektor strategis. Poin ketiga, dapat mengubah keseimbangan bisnis dan mempengaruhi dinamika persaingan di pasar. Dan yang terakhir, yang poin keempat adalah meningkatkan risiko monopoli. Konsolidasi kepemilikan dapat meningkatkan risiko monopoli dan mengurangi persaingan pasar. Dan ada 3 poin tentang sektor yang rentan terhadap konsolidasi kepemilikan. Yang pertama, sektor teknologi. Sektor teknologi rentan terhadap konsolidasi kepemilikan karena kebutuhan akan inovasi dan pengembangan teknologi yang cepat. Yang kedua, sektor energi terhadap konsolidasi kepemilikan karena kebutuhan akan sumber daya alam yang terbatas. Dan poin terakhir ada sektor keuangan rentan terhadap konsolidasi kepemilikan karena kebutuhan akan stabilitas dan keamanan keuangan. Konsolidasi kepemilikan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika bisnis dan pengaruh di sektor strategis. Oleh karena itu penting untuk memantau dan mengatur konsolidasi kepemilikan untuk memastikan bahwa persaingan di pasar tetap sehat dan konsumen tetap terlindungi. Di sini ada pendorong utama konsolidasi, pertama efisiensi biaya, akses pasar baru, inovasi teknologi, dan perubahan regulasi. Efisiensi biaya, skala ekonomi menurunkan biaya produksi dan operasi. Akses pasar baru, memperluas jaringan distribusi dan sumber daya. Inovasi teknologi, investasi dalam riset dan pengembangan jadi lebih kuat. Dan terakhir, perubahan regulasi kebijakan pemerintah bisa memacu penggabungan bisnis. Kesimpulan dari poin ini adalah konsolidasi bisnis dapat dipicu oleh beberapa faktor, termasuk efisiensi biaya, akses pasar baru, inovasi teknologi, dan perubahan regulasi. Konsolidasi dapat memberikan beberapa manfaat, tetapi juga dapat menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan konsolidasi bisnis. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rintan. Di sini saya akan membahas yang pertama isu-isu sentral dalam konsolidasi kepemilikan. Nah, isu-isu yang dimaksud ialah yang pertama monopoli dan oligopoli. Ini memiliki resiko penyalahgunaan kekuatan pasar. Monopoli dan oligopoli merupakan struktur pasar di mana kekuatan ekonomi terkonsentrasi pada satu atau beberapa perusahaan besar. Dalam monopoli, satu perusahaan menguasai pasar, sedangkan dalam oligopoli, pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang mendominasi pangsa pasar. Nah, kondisi ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyalahgunakan kekuatan pasar. Misalnya, dengan menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang kompetitif, mengurangi output untuk memaksimalkan keuntungan, serta melakukan kolusi untuk mengatur harga atau membatasi persaingan.
Hal ini merugikan konsumen karena harga menjadi tidak wajar dan pilihan menjadi terbatas. Selanjutnya isunya yaitu dampak pada pekerja, yaitu potensi PHK dan penurunan kesejahteraan. Dalam struktur monopoli dan oligopoli, perusahaan besar cenderung mengutamakan efisiensi operasional dan pengurangan biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja. Ini dapat menyebabkan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK dan menurunnya kesejahteraan pekerja. Karena perusahaan memiliki kekuatan untuk menetapkan upah rendah dan kondisi kerja yang kurang menguntungkan. Eksploitasi pekerja juga terjadi karena perusahaan tidak menghadapi persaingan yang memaksa mereka untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu isu terkait pengurangan pilihan konsumen atau adanya hambatan inovasi karena kurangnya persaingan. Nah, dominasi pasar oleh monopoli atau oligopoli ini mengurangi tekanan persaingan yang biasanya mendorong inovasi produk dan peningkatan kualitas. Perusahaan besar cenderung fokus pada pengurangan biaya dan efisiensi internal daripada berinvestasi dalam inovasi. Akibatnya, inovasi bisa terhambat, produk dan layanan menjadi kurang beragam, dan konsumen kehilangan pilihan yang lebih variatif dan berkualitas. Hambatan masuk pasar yang tinggi juga menghalangi usaha kecil dan baru untuk berkompetisi dan berinovasi. Isu selanjutnya yaitu pengaruh politik yang yang berupa regulasi dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis besar. Nah, perusahaan besar dalam pasar monopoli dan oligopoli memiliki pengaruh politik yang kuat sehingga dapat memanipulasi regulasi dan kebijakan pemerintah demi menguntungkan mereka sendiri. Nah, hal ini dapat menyebabkan regulasi yang seharusnya menjaga persaingan dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi bias dan menguntungkan bisnis besar, memperkuat posisi dominan perusahaan, dan menghambat usaha kecil serta persaingan sehat di pasar. Baik, itulah isu-isu sentral dalam konsolidasi kepemilikan. Selanjutnya, contoh-contoh kasus konsolidasi di Indonesia. Yang pertama ada perbankan. Akuisisi bank kecil dan jumlah bank turun dari 200 lebih menjadi sekitar 107 bank. Nah, industri perbankan di Indonesia mengalami konsolidasi signifikan, terutama sejak krisis keuangan Asia tahun 1997 hingga 1998. Pada masa liberalisasi di akhir tahun 1980-an, jumlah bank meningkat pesat hingga lebih dari 200 bank. Namun karena regulasi yang belum memadai dan dampak krisis, banyak bank kecil yang mengalami kesulitan dan akhirnya bergabung atau diakuisisi oleh bank lain. Saat ini jumlah bank umum di Indonesia menurun sekitar 105 hingga 107 bank. Data terbaru per 2025 sekitar 105 bank akibat proses konsolidasi dan penggabungan bank-bank kecil. Nah, contoh konsolidasi ini adalah penggabungan Bank Interim ke BCA Syariah dan akuisisi Bank Harda oleh Mega Corpora untuk membentuk bank digital Alobank Indonesia. Nah, konsolidasi ini bertujuan meningkatkan daya saing perbankan, efisiensi, dan kapasitas modal bank besar agar mampu bersaing di era digital dan menghadapi tekanan pasar. Selanjutnya yaitu media, dominasi empat grup besar. Di sektor media, konsolidasi mengakibatkan dominasi pasar oleh beberapa grup besar. Empat grup media utama menguasai sekitar 70% pangsa pasar televisi dan media online di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan struktur oligopoli di mana hanya segelintir perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar distribusi konten dan iklan media. Dominasi ini berpotensi mengurangi keberagaman sumber informasi dan menghambat persaingan sehat di sektor media. Selanjutnya yaitu retail, penguasaan pasar oleh minimarket dan supermarket nasional. Sektor retail modern di Indonesia juga mengalami konsolidasi dengan dominasi minimarket dan supermarket nasional yang berkembang pesat. Perusahaan-perusahaan besar seperti Indomaret dan Alfamart
menguasai pangsa pasar retail modern, membentuk jaringan distribusi yang luas dan kuat di berbagai daerah. Konsolidasi ini memudahkan efisiensi operasional dan ekspansi pasar, namun juga menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha kecil dan tradisional yang kesulitan bersaing. Baik, itulah contoh kasus konsolidasi di Indonesia. Selanjutnya, dampak ekonomi dan sosial konsolidasi. Yang pertama ada dampak positif. Konsolidasi seringkali meningkatkan efisiensi operasional karena penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi aktivitas. Hal ini memungkinkan perusahaan atau entitas untuk menggunakan modal, tenaga kerja, dan teknologi secara lebih optimal sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, konsolidasi dapat mendorong peningkatan investasi karena entitas yang lebih besar memiliki kapasitas keuangan lebih kuat untuk membiayai proyek baru dan inovasi. Dengan sumber daya yang terkonsentrasi, inovasi produk dan layanan juga cenderung meningkat, memperkuat daya saing dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan konsumen. Namun di sisi lain ada juga dampak negatifnya. Konsolidasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa karena berkurangnya persaingan di pasar. Ketika pasar dikuasai oleh sedikit pemain besar, mereka memiliki kekuatan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari kondisi pasar kompetitif. Selain itu, layanan yang diberikan bisa menurun karena kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas jika konsumen tidak memiliki banyak pilihan alternatif. Dampak sosial yang signifikan adalah meningkatnya resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK karena efisiensi yang dicapai seringkali melalui pengurangan tenaga kerja, dan hal ini tentunya dapat menurunkan kesejahteraan pekerja dan menimbulkan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Konsolidasi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi karena keuntungan dan kekayaan terkonsentrasi pada perusahaan besar dan pemilik modal. Ketimpangan pendapatan dapat meningkat. Selain itu juga budaya lokal dan usaha kecil bisa terpinggirkan oleh dominasi perusahaan besar, sehingga keberagaman budaya dan ekonomi lokal berkurang. Nah, hal ini tentu menimbulkan tantangan sosial berupa menurunnya inklusivitas ekonomi dan potensi konflik sosial akibat ketimpangan yang semakin melebar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan sama oleh rekan saya yaitu Bang Iwan. Pada Bang Iwan dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah regulasi dan kebijakan persaingan. Yang pertama adalah peran KPPU. Ya, pengawasan merger dan akuisisi demi persaingan sehat. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atau asesmen terhadap pengawasan merger dan akuisisi demi persaingan sehat yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu adalah payung hukum utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, di mana pasal 28 undang-undang ini secara eksplisit melarang penggabungan atau merger atau peleburan atau konsolidasi badan usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga adalah tantangan penegakan, adaptasi terhadap dinamika pasar dan pengawasan efektif, di mana untuk membatasi tantangan ini diperlukan penguatan kapasitas KPPU, harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, pengembangan metode analisis yang lebih canggih, serta dukungan politik yang kuat terhadap penegak hukum persaingan usaha. Yang keempat adalah studi kasus KPPU. Studi kasus KPPU ini menunjukkan bahwa KPPU berperan aktif dalam mengawasi isu kepemilikan konsolidasi di Indonesia. KPPU tidak hanya menjatuhkan sanksi atas pelanggaran prosedural, tetapi juga melakukan penilaian substansial untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dan persaingan usaha dan tantangan tetap dalam
ketersediaan data, kompleksitas analisis pasar, dan penegakan putusan. Namun, KPPU terus berupaya memperkuat kapasitasnya. Perspektif global konsolidasi terkait isu kepemilikan konsolidasi, di antaranya adalah regulasi negara maju. Amerika Serikat dan Eropa gunakan aturan ketat dan untuk batasi monopoli. Banyak negara mengadopsi model yang serupa dengan negara maju, misalnya Amerika dan Eropa, dalam hal ambang batas notifikasi, kriteria penilaian atau pangsa pasar, hambatan masuk, dan efisiensi. Hal ini memudahkan perusahaan multinasional dapat memahami persyaratan di berbagai yurisdiksi. Selanjutnya ada dampak global. Konsolidasi lintas negara mempengaruhi perdagangan dan ekonomi dunia. Konsolidasi lintas negara mempengaruhi perdagangan dan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan kerjasama internasional yang kuat sangat penting untuk mengelola dampak-dampak yang terjadi secara efektif. Dan yang ketiga adalah organisasi internasional. WTO dan IMF turut memberikan pedoman dan pengawasan. Otoritas persaingan di seluruh dunia terus berupaya untuk mengembangkan kerangka kerja yang efektif untuk mengidentifikasi dan mencegah konsolidasi yang merugikan, sambil tetap mempromosikan inovasi dan efisiensi di pasar global yang semakin terintegrasi. Studi kasus dampak konsolidasi pada telekomunikasi, di antaranya adalah harga dan pangsa pasar, pengaruh merger pada tarif layanan, dan distribusi pelanggan. Secara teoritis, konsolidasi yang mengurangi jumlah pesaing cenderung meningkatkan kemungkinan kolusi atau koordinasi pasar di antara operator yang tersisa. Ini dapat mengarah pada kenaikan harga, penurunan inovasi, dan pilihan yang lebih terbatas. Yang kedua adalah kualitas dan investasi, di mana penambahan investasi infrastruktur dan peningkatan jaringannya. Kualitas dan investasi yang terjadi adalah penambahan investasi di bidang infrastruktur dan penambahan pada layanan serta peningkatan jaringan yang lebih banyak. Yang ketiga, survei kepuasan. Dilihat dari segi analisis, akan ada perubahan kepuasan pelanggan sebelum dan setelah merger yang berdampak pada masyarakat terkait merger tersebut. Kesimpulan dan rekomendasi dari isu konsolidasi yaitu satu, fenomena kompleks, di mana konsolidasi membawa manfaat dan risiko yang harus diimbangi. Yang kedua adalah regulasi efektif, di mana kebijakan mendorong persaingan sehat dan pelindungan konsumen. Yang ketiga adalah dukungan UMKM, di mana perlindungan untuk usaha kecil agar tetap tumbuh dan berdaya. Yang keempat, dialog publik, di mana perlu riset dan diskusi terbuka untuk solusi terbaik. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan isu kepemilikan konsolidasi dapat dikelola secara efektif, sehingga manfaat ekonomi dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan iklim persaingan yang sehat dan kesejahteraan masyarakatnya. Demikian presentasi dari kelompok 14 terkait isu kepemilikan konsolidasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.